wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ama SPD SD CGP Angkatan 6 Kabupaten Lebak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SDN 2 Marga Tirta, yaitu Bapak Deden Sonjaya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau tugas CGP saya Pak, yaitu melakukan beberapa wawancara dengan Bapak, yaitu meminta untuk berbagi berbagai pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, yaitu dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin beberapa kasus yang merupakan dilema etika ya Pak ya, atau bujukan moral. Kalau dilema etika biasanya kasus benar lawan benar, tapi jika bujukan moral biasanya kasus benar lawan salah. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Dalam menjalankan kasus-kasus ini, pengalaman di SDN 2 Marga Tirta yang selama ini saya alami, yang pertama saya itu mengidentifikasi masalahnya dulu. Setelah itu dicari akar masalahnya, dicari solusinya. Setelah itu nanti solusinya dipilih mana yang lebih baik untuk mengambil keputusan. Biasanya saya putuskan tidak sendiri, saya mengajak rekan-rekan dewan guru untuk mengambil keputusan bagaimana atau keputusan apa yang harus seperti itu. Jadi kami dari SD Dramatika Bola Sekolah, mereka datang ke sekolah ini dan membuat keributan-keributan. Nah, ini itu contoh kasus-kasus kecilnya. Nah, pengambilan keputusan yang sekolah ambil itu kami selesaikan langsung, tidak berlarut-larut. Kalau misalkan harus membutuhkan panggilan orang tua, kami hadirkan orang tua. Kalau tidak, kami putuskan bersama di sekolah. Yang penting anak-anak ini tidak mengulanginya lagi perbuatan salah. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya Pak ya? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat tersebut? Apa Bapak menyelesaikannya itu butuh prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal pemecahan masalah tentang etika ini tidak ada. Sekolah ini tidak ada. Kami selesaikan secara langsung ketika masalah itu terjadi, karena menurut kami penyelesaian masalah itu lebih cepat, lebih bagus. Prosedurnya, nah, seperti tadi, jadi kami identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kalau masalah-masalah ringan, cukup dengan adanya dewan guru dan siswa, kami putuskan langsung di situ pada waktu itu. Tapi kalau misalkan masalah yang agak urgent atau berat, kita akan menghadirkan orang tua atau masyarakat dan pihak berwajib. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi ya Pak ya? Ya, gitu. Jadi kalau misalkan masalahnya terlalu urgent, berat, kami akan menghadirkan orang tua dan pihak berwajib. Yang penting permasalahan itu tidak kami biarkan berlarut-larut, kami langsung selesaikan pada waktu itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Banyak orang atau yang saya senior lah, misalkan sekolah yang sudah senior, saya sering bertanya. Lalu selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, dan dilema di sini mengambil keputusan dua-duanya baik. Ini saya suka bermusyawarah dengan rekan dan dewan guru. Apa masalah atau keputusan apa yang harus diambil dalam pengambilan keputusan ini, karena dua-duanya mengandung kebijakan baik. Tapi kita harus memilih salah satu yang lebih baik di antara dua keputusan ini. Jadi saya tidak putuskan sendiri, saya mengajak dewan guru rapat di sekolah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya lakukan pertama berkoordinasi dulu dengan guru, mengidentifikasi masalah, apa masalah ini sampai terjadi, terus diambil solusi-solusinya. Nanti solusinya dikumpulkan, nanti ada banyak solusi-solusi yang akan timbul, nanti akan dirapatkan bersama atau dimusyawarahkan bersama untuk dipilih salah satu solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah ini supaya semuanya baik. Jadi tetap keputusan ini harus mengajak keluarga sekolah ya Pak ya, Ya. untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti etika? Yang efektif. Masalah yang efektif ya seperti tadi yang saya jelaskan, identifikasi dulu masalahnya, identifikasi cari akar masalahnya seperti apa, kenapa masalah ini bisa terjadi, kita cari akar permasalahan dan kita selesaikan atau cari solusinya bersama. Apa yang paling bermanfaat atau keputusan apa yang paling bagus dalam memecahkan masalah ini. Lalu dalam menghadapi dilema etika tersebut, apa yang merupakan Ada pertanyaan dan beliau memberikan solusi dan sebagainya. Terus yang intinya saya di sini bekerja tidak sendiri. Saya ada di lingkungan, ada orang tua atau masyarakat yang mengurus sekolah dan dewan guru yang semuanya proaktif dalam mendukung kinerja dan perjalanan sekolah. Jadi ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang kurang baik, saya akan putuskan secara bersama, tidak sepihak. Dari semua hal yang tadi Bapak telah sampaikan ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam hal permasalahan ini banyak hal-hal atau pembelajaran yang bisa saya ambil. Pertama, keputusan dalam mengambil suatu keputusan misalnya menurut saya tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Saya harus memikirkan apa pendapat orang lain, apa pendapat dewan guru dan sebagainya. Jadi keputusan saya ini harus bisa diterima oleh orang banyak. Saya tidak bisa mengambil keputusan sekehendak saya sendiri. Nah, yang terpenting ini, jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita harus bertanggung jawab atau mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki diri supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi. Dalam pengambilan keputusan ini,
keputusan kita harus bisa terima kayak harus menyelesaikan masalah, tapi itu juga harus bisa diterima. Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya yang Bapak sempatkan. Banyak belajar saya dari Bapak, dan tentunya menambah semakin pahamnya saya bagaimana cara mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika. Bapak, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ama SPDSD CGP Angkatan 6 Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan memenuhi tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Anten, yaitu dengan Bapak Aib Saifuddin MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua sehat dan mendapatkan keberkahan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya atas waktunya yang telah Bapak sempatkan kepada saya, yaitu dalam melakukan beberapa wawancara pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika. Selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin beberapa kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika biasanya kasus benar lawan benar, jika rujukan moral biasanya kasus benar lawan salah. Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Ya, terima kasih pada Ibu CGP Angkatan 6, Ibu Mas Ama PDSD. Izin menjawab yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kasus ini, baik dilema etika maupun rujukan moral. Ya, terutama kalau dilema etika itu benar lawan benar. Kalau dia rujukan moral itu benar lawan salah. Yang paling mudah itu mengidentifikasi rujukan moral, artinya benar lawan salah. Yang paling agak harus lebih jeli itu adalah mengidentifikasi daripada yang namanya benar lawan benar, yang tadi namanya dilema etika. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ya sebagai kepala sekolah, pertama mungkin mengenali dulu dari kasus-kasus yang berhubungan dengan baik dilema etika maupun rujukan moral. Karena kita tahu kalau misalnya kita mengenali permasalahan atau kasus itu ya, nah itu bagaimana nanti untuk mencari solusinya. Setelah itu bagaimana berikutnya adalah menentukan siapa, berarti kalau itu berhubungan dengan orang, siapa yang berhubungan. Ya. Nah itu berikutnya lagi, misalnya setelah menentukan orang, kita cari tahu fakta-fakta secara baik itu melalui rekam jejak secara pribadi, itu mungkin bisa melalui kegiatan guru yang lain atau yang itunya. Bukan moral itu mudah, karena ada aturannya, kalau salah ya tetap kena sanksi. Barangkali itu. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama kita barangkali mencari yang baik dari yang terbaik, mencari yang terbaik. Jadi dengan mengintegrasikan nilai dan prinsip kebajikan dengan cara mungkin pertama kita merencanakan daripada itu. Jadi yang kita memilih mana yang terbaik daripada yang baik tadi, dengan berbagai macam mungkin terutama kemanfaatan dan juga tidak merugikan daripada terutama yang mengalami permasalahan tersebut. Karena yang mengambil kebijakan juga harus semacam, apalagi yang namanya tadi memiliki nilai kebajikan, misalnya antara kesetiaan dengan keadilan gitu ya. Bagaimana kesetiaan dua, jadi perbandingannya kesetiaan dengan keadilan. Kesetiaan dia misalnya terhadap pekerjaan, bagaimana kita keadilan menjatuhkan daripada terutama yang sifatnya etika tadi. Kalau yang namanya sanksi hukum nggak mudah ya, yang itu sulit. Nah barangkali itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi seperti yang jawaban Mas Hadi, kita kenali dulu
gitu ya. Pertama mengenali dari permasalahan tersebut, ya permasalahan, terus tadi menentukan juga apa, siapa yang terlibat, nanti ada hubungan-hubungan dengan yang lain. Karena kan bukan hanya misalnya kan setiap permasalahan mungkin tidak ada satu faktor yang dia berbuat, tapi mungkin ada berbagai macam dorongan dari faktor internal maupun eksternalnya. Karena kan faktor internal mungkin dari diri pribadi, eksternalnya mungkin dari luar. Nah, kita kenali dulu gitu ya, manusia apa yang barangkali begitu. Ya karena sama dengan cara mengidentifikasi gitu ya. Berikutnya tadi seperti yang disebutkan juga, kumpulkan lagi fakta-fakta gitu ya. Jangan sampai kita bersikap sebagai korban subjektif ya, karena ada perasaan, ada sesuatu yang barangkali sifatnya pribadi, terus kita itu kan, tapi itu kan namanya subjektif, tidak benar. Jadi hakikatnya harus objektif, kita mencari fakta-fakta baik dari rekan guru, dan seperti misalnya, oh ini tidak melaksanakan tugas sebagai disiplin, nah kita cari dari guru-guru ini gimana sih karakter semuanya gitu, atau dari komite atau dari masyarakat seperti itu. Setelah itu kita uji lah langkah-langkahnya bagaimana kita untuk mengambil langkah permasalahan tersebut, kita ujikan. Kalau kita punya solusi, diujikan dulu. Nah setelah diuji itu apa, kita evaluasi kan, laksanakan, kita evaluasi. Setelah dievaluasi bagaimana kelanjutannya, tindak lanjutnya, baru kita terakhir nanti refleksikan Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus menghadapi dilema etika? Ya, banget ya. Nah tadi kembali lagi saya mengambil posisi untuk efektif itu bagaimana kita memperhatikan aspek sosial emosional daripada yang kita hadapi tadi. Ini jadi ada aspek sosial emosional. Jadi kita lihat sosial daripada dia gitu ya, supaya apa, jangan sampai ketika kita memberikan suatu keputusan gitu ya, itu bertentangan dengan sosialnya tadi. Nah terus juga memperhatikan emosionalnya juga. Emosional itu kan kadang sifat seseorang kita ada yang berbeda-beda, ada penyabar, ada yang barangkali bisa menerima, ada yang lagi temperamen yang kita berhadapan dengan kepribadian pribadi, kemampuan kompetisi pribadi ya. Jadi aspek-aspek sosial dan emosional itu yang menjadi prinsip supaya efektif gitu ya. Karena tadi kan apalagi menghadapi orang dewasa ya, orang dewasa itu butuh penghargaan. Jadi yang namanya, kalau beda dengan anak SD kan mudah, kalau anaknya ditinggal langsung kita melanggar langsung gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya yang sudah dewasa itu namanya pendekatan andragogi ya. Sebenarnya andragogi itu adalah pendekatan tingkat kedewasaan. Kalau pedagogi kan mengajari anak. Kalau andragogi itu mendekatan yang teman sebaya. Bagaimana kita terbaiknya mencari solusi terbaik bagi dia merasa yang itu tidak merasa enak ya. Terus keputusan juga bisa diterima gitu ya. Dan yang pengambil kebijakan pun ini tidak merasa tertekan seperti itu. Jadi kita sebagai pimpinan juga harus mengenali karakter. Iya, karakternya, terutama tadi sosial dan emosional masing-masing karakter pribadi itu. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema itu? Ya, tantangan, terutama tantangan ini. Tantangan yang saya hadapi ada yang sifat juga kembali kepada pengambil keputusan, terutama memang ada berbagai macam pertimbangan. Ada memiliki kelemahan, contoh kelemahan yang saya akui di sini sebagai pimpinan, ada memiliki kelemahan kurang tegasan atau ragu-ragu istilahnya ya. Ada keraguan apakah berdampak ketika mengambil kebijakan ini, kita pikir-pikir ada sebenarnya ini ada keraguan dalam hal menentukan dampaknya itu besar apa tidak gitu. Baliknya tidak dilakukan tapi tetap tercatat gitu di dalam administrasi kepesuaran seperti itu. Penanganan kasus-kasus yang sifatnya yang sifatnya tadi menghadapi yang bukan moral atau yang sifatnya itu tercatat. Dan mungkin punya kalau punya catatan pribadi. Intinya tetap ada arsip ya. Ada arsip. Tapi sifatnya tidak gangguan, cuma kondisional. Tergantung masalah yang dihadapi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Itu ada, ya. Jadi ada, jelas ada. Karena kita harus setiap pengambil keputusan membutuhkan orang lain, membutuhkan rekan, membutuhkan kolaborasi, ya.
kolaboratif dengan guru-guru gitu. Karena guru-guru yang satu guru-guru yang faktornya terus kedua komite disebutkan, dan juga di faktor eksternal itu misalnya lingkungan masyarakat. Nah itu atau masyarakat, kita butuh masukan daripada ketiga unsur tersebut. Jadi supaya apa? Jadi faktor-faktor internal eksternal itu tadi kalau kita misalnya dikolaborasikan sehingga nanti ada keputusan bersama ya, dan tadi ada rasa tidak keadilan yang bisa dirasakan atau dari masalah tersebut nanti. Ya Bapak, terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam dilema etika, terutama dalam hal ini banyak pelajaran yang dipetik ya. Pertama, kita memahami yang namanya membutuhkan namanya kerjasama atau kolaborasi dengan rekan guru. Jadi kepala sekolah itu tidak bersifat otoriter, bagaimana bersifat demokratis. Demokratis itu membutuhkan faktor tadi yang faktor daripada faktor pendukung ya untuk memutuskan suatu permasalahan. Jadi banyak yang saya ambil petik berarti makin meningkatkan. Jadi makin meningkatkan kita harus bekerja sama. Pentingnya kerjasama, pentingnya kolaborasi, gitu ya. Dan juga menambah bagi saya secara pribadi sebagai pribadi ya, seperti itu nambah bagaimana kedewasaan kita untuk bagaimana memberikan mencari solusi yang secara adil, secara bijak dan dapat diterima tanpa merugikan orang lain. Seperti itu. Bapak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya hari ini. Ya, saya tentunya banyak belajar dan lebih paham lagi bagaimana caranya menghadapi berbagai macam dilema etika, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.